wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia. Nama saya Devina Santika Salma dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 9. Nama saya Diana Solihatul Hasan dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 10. Nama saya Bungalia Nabila Yuliawan dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 8. Nama saya Parda Salsabila dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 11. Nama saya Aura Nur Najma dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 7. Nama saya Fawad Muhammad Sabik dari kelas 11 MIPA 1, absen 12. Langsung saja kita mulai. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal. Tujuannya untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia. Sejarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi di dunia. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Bentuk tindakan hak asasi manusia terdiri atas dasar etnik, ras, warna, kulit, dan lain-lain. Kelahiran HAM dalam bentuk peraturan tertulis berawal dari dunia barat, khususnya di Inggris pada tahun 1215. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM terbagi menjadi 8 piagam, diantaranya 1. Magna Carta. Pemerintah Raja Johan Laughlin pada tahun 1215 yang berisi tentang rakyat Inggris menuntut kepada raja untuk berlaku adil terhadap rakyat. Yang kedua, Petition of Right. Pemerintah Charles I Inggris pada tahun 1628 yang berisi tentang pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Yang ketiga, Habeas Corpus. Pemerintah Charles II Inggris pada tahun 1679 yang berisi tentang seseorang yang ditahan harus diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Yang keempat, Bill of Rights. Pemerintah William III tahun 1689 yang berisi tentang pemilihan anggota parlemen. Yang kelima, Declaration of Independence Amerika Serikat tahun 1776 yang berisi tentang bahwa manusia harus diciptakan untuk hidup kemerdekaan dan mengejar kebahagiaan di dunia. Yang keenam, Declaration de Droits pada tahun 1789 yang berisi tentang manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Yang ketujuh, Atlantic Charter pada tahun 1941 yang berisi tentang berbagai freedom. Yang kedelapan, Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 yang berisi tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia terdapat 2 periode, diantaranya 1. Periode sebelum kemerdekaan, yang kedua, periode sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai pergerakan nasional. Organisasi yang lahir pada periode ini diantaranya 1. Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga Indisc Party, yang keempat Perhimpunan Nasional Indonesia, yang kelima Pergerakan Nasional Indonesia. Periode sesudah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang. Terdapat beberapa periode, diantaranya 1. Periode tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada masa awal kemerdekaan masih menekankan pada 1. Hak untuk merdeka, yang kedua, hak kebebasan berserikat, yang ketiga, hak kebebasan parlemen. Yang kedua, periode pada tahun 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal sebagai masa pemerintah parlementer. Yang ketiga, periode pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan awal masa demokrasi terpemimpin. Yang keempat, periode pada tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru. Yang kelima, periode pada tahun 1998 sampai sekarang. Pergantian pemerintah dari Orde Baru ke Reformasi memberikan dampak yang sangat besar. Pada periode ini, pemerintah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 untuk menjamin HAM.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pemajuan, pemenuhan, permohonan, dan lain-lain. Yang ketiga, makna hak asasi manusia. A. Pengertian hak asasi manusia. Beberapa definisi tentang hak asasi manusia memiliki penekanan aspek yang berbeda, namun pada dasarnya adalah sama, yaitu bersifat kodrat, dimiliki oleh semua orang, serta berlaku dimanapun dan kapanpun. Berikut pengertian hak asasi manusia menurut John Locke, berpendapat bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Yang kedua, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menurut Profesor Narji Darmo Dihajo, mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Yang kedua, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Contoh dari hak asasi pribadi adalah hak memilih, memeluk agama merupakan implementasi dari sila yang satu. Contoh yang kedua adalah kebebasan berpendapat, merupakan implementasi dari sila keempat. Yang kedua, hak asasi politik. Contoh dari hak asasi politik adalah hak memilih dan dipilih, merupakan implementasi dari sila keempat. Hak berkumpul dan hak berserikat merupakan implementasi dari sila keempat. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Contoh dari hak asasi ekonomi adalah kebebasan untuk memilih pekerjaan, merupakan implementasi dari sila kelima. Kemudian, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa merupakan implementasi dari sila yang kelima. Hak asasi hukum. Contoh dari hak asasi hukum adalah hak mendapat perlakuan sama dalam hukum dan pemerintah, merupakan implementasi dari sila yang kedua. Hak asasi sosial budaya. Contoh dari hak asasi sosial budaya adalah hak mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan perumahan layak, merupakan implementasi dari sila yang kelima. Yang terakhir adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Adalah contoh dari hak asasi tersebut adalah hak mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, dan lain-lain, merupakan implementasi dari sila yang kelima. C. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup dengan manusia. Berdasarkan hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus, yaitu 1. Hakiki, yaitu ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Universal, yaitu baik itu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang ras, suku, agama, gender, harga diri, atau perbedaan lainnya. 3. Permanen, yaitu hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Yang terakhir, tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, makna kewajiban asasi manusia termasuk dalam Undang-Undang Dasar yang sama menyatakan bahwa selain hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lainnya dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana, dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang telah mendapatkan hak dan setelah menjalankan kewajiban. Ansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila merupakan suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila dibahas secara singkat sebagai berikut. Dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapat perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nilai persatuan, Indonesia menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik.
Dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan, pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental dapat disesuaikan dengan tuntunan zaman, namun tetapi mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia antara lain sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam HAM. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara ini menunjukkan sifat positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif tersebut antara lain sebagai berikut. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memaksa sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila persatuan Indonesia, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Yang sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Selanjutnya tentang kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu lain dikatakan pelanggaran horizontal, sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara terhadap rakyat disebut pelanggaran vertikal. Sedangkan menurut UU nomor 39 tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Yang kedua, jenis pelanggaran HAM. Ada dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran bersifat kejahatan biasa atau ordinary crime dan pelanggaran yang bersifat kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Yang ketiga, penyebab pelanggaran HAM. Ada dua faktor penyebab pelanggaran HAM, yaitu faktor internal, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Contoh, rendahnya sikap toleransi dan kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Contoh, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kemajuan teknologi. Yang keempat, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priuk yang menyebabkan 33 orang tewas. Yang kedua yaitu peristiwa Aceh tahun 1990 sampai 1998. Ketiga, kasus terbunuhnya Marsinah. Yang keempat, kasus terbunuhnya wartawan Udin. Yang kelima, tragedi Trisakti dan Semanggi yang menyebabkan beberapa mahasiswa tewas. Yang keenam yaitu peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat yang menyebabkan banyak warga sipil yang terluka dan terbunuh.
Upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir. Kewajiban negara untuk perlindungan dan pemajuan HAM ditegaskan dalam konsideran menimbang, baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Secara garis besar, kewajiban negara dalam HAM terdiri dari dua unsur pokok yang harus dijalankan, yaitu unsur proteksi dan unsur realisasi. Lebih lanjut lagi, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain sebagai berikut. 1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan cara yang terbaik menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integritas, kebebasan bertindak, atau hak individu lainnya. 3. Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang memfasilitasi pemenuhan hak dasar manusia. 4. Kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan hak asasi manusia. Kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia menuntut agar negara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar yang mereka miliki sampai kepada pemahaman mengenai mekanisme penegakannya. Selanjutnya, makna perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. 1. Perlindungan HAM. Upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat melalui berbagai kegiatan sehari-hari seperti kegiatan belajar bersama dan berdiskusi untuk memahami pengertian dan konsep HAM. 2. Pemajuan HAM. Upaya pemajuan HAM yang telah dilakukan di Indonesia antara lain masuknya Indonesia dalam keanggotaan Komisi HAM PBB pada tahun 1991. 3. Pemenuhan HAM. Terwujudnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM berkolerasi dengan hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip yang dijadikan acuan untuk upaya penegakan dan perlindungan HAM ada 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip transparansi, 2. Prinsip supremasi hukum, dan 3. Prinsip profesionalisme. Selanjutnya, proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM. Proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan dilakukan oleh Komnas HAM. 2. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. 3. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung setelah tahap penyelidikan selesai. Dan yang terakhir, pemeriksaan di pengadilan. Sekarang, saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan presentasi yang telah kelompok saya sampaikan. Yang pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Hak asasi manusia ini mencakup beberapa hal, seperti hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi politik atau political right, hak asasi ekonomi atau property right, hak asasi hukum atau right of legal equality, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right, dan yang terakhir, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia ini dapat bersifat kejahatan biasa atau nama lainnya ordinary crimes. Dan yang kedua adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Contoh dari bentuk kejahatan biasa antara lain pemukulan, perundungan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya. Selanjutnya, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini merupakan kejahatan yang serius terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini contohnya adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran itu antara lain peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, peristiwa Aceh pada tahun 1990, kasus terbunuhnya Marsina pada 1993, kasus terbunuhnya wartawan Udin pada 1996, peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1997 atau 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi pada 1998 sampai 1999, dan peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat di tahun 1999. Selanjutnya, landasan hukum instrumen hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila yang kemudian diturunkan dalam berbagai instrumen lain yang mengatur penegakan hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia diantaranya adalah menghormati atau the obligation to respect, melindungi atau the obligation to protect, memenuhi atau the obligation to fulfill, dan memajukan atau kata lainnya adalah the obligation to promote. Sekian dari kami.